Edgar masih Zoom. Iya, dia masih Zoom. Maaf, apa terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Kok putus-putus ya di sini ya ininya, gambarnya? Ya, siap. Walaupun posisi hujan di simpang nih, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi sesi perkuliahan kita tadi yang sempat break. Dosennya keluar. Halo, Bapak. Halo. Materi pertama sudah ada semua di room? Halo? Halo, terdengar suaranya? Suara Bapak putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak, nggak kedengeran. Ya. Sebentar, ini. Sebentar ya, bukan wifi dulu. Ya, Pak. Hotspot sama Pak Yudi. Hotspot Pak Yudi. Sini main ke tangga Mas Awal kalau mau di hotspot. Mas Apta kenapa kepalanya disenderin? Lagi sakit kepala. Waduh. Agak pening apa ya? Udah ngopi, Pak Sapta? Udah ngopi belum? Tuh ditanya Mbak Tri tuh udah ngopi apa belum? Kebetulan sedang tidak enak badan ini. Dadakan. Mati Mas Yudi, wifi-nya habis. Kuota wifi-nya habis. Tahu hotspot sini. Masih banyak ini kayaknya. Kenapa nggak kelompok kita kemarin ya? Kelly. Kelompoknya Mas Awal udah pada kumpul belum ya? Tidur saja kamu.
Maaf ya, sinyalnya agak buruk ini tumben. Halo? Halo? Bisa direspon Iya, oleh Pak. saya? Ya, baik. Ya, kedengar. Maaf, sinyalnya agak buruk. Silakan untuk pemateri pertama bisa dimulai presentasinya. Nanti dilanjutkan tanya jawab ya dan berdiskusi. Ya, silakan. Izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Materi, saya akan membacakan konsep Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah 5 sila Pancasila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Mohon maaf, saya ulangi lagi. Berikut ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah 5 sila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. 5 simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila menurut ahli dan tokoh nasional. 1. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, dan atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 3. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan
menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 4. Menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafah negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. 5. Menurut Prof. Dr. Nukolis Majid, Nukolis mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan persyaratan asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Tujuan Pancasila: 1. Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial, ekonomi. 3. Menjadi bangsa menghargai HAM atau hak asasi manusia. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 5. Menghendaki menjadi bangsa nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Makna 5 simbol Pancasila. 1. Arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila. Berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. 2. Arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengingatkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. 4. Arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. 5. Arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa hidup dengan nyaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas David. Ya, siap. Dua, sumber
historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain, karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah, atau setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan, masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang tergantung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan sebagai berikut. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro, bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, wujud mensyukur nikmat kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial
agen social control yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, stat, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dan pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang, law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial, social order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara ketiga di seluruh kalangan, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagai masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melakukan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarto sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan langsung yaitu dimiliki seorang atau sekelompok orang, atau dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya, dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, state, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decision making, kebijakan, polisi, dan pembagian distribution sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melartifasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Selanjutnya, Bapak Ibu Ika, silakan dilanjutkan. Ibu Ika. Ya. Silakan dilanjutkan, Bu, materinya. Ya. Yang ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Di 3 dinamika dan tantangan Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia. Memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan VA pada masa Soeharto. Ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dalam kurung Orpol dan organisasi masyarakat dalam kurung Ormas. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Bahkan pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut. Pertarungan ideologi antara negara-negara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Sementara faktor internal meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Selanjutnya Pak Rohman ya Pak. Halo. 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 Selanjutnya Pak Rohman Pak. Silakan channelnya saja ya, jangan buka Halo. Ya, halo. Selanjutnya Pak Rohman Pak. Ya, ada nggak suaranya? Ada Pak. Ada. Ada. Ya, oke, siap. Esensiasi Pancasila sebagai dasar negara, esensiasi yang berasal dari kata esensiasi yang menurut rumus Logaman berarti the most, basis, and important, quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKB), esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok atau contoh. Penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh, itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok atau penting. Ekstra dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya.
Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan. Nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila, fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan perkembangannya dunia dan segala masuknya berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh negara lain. Memang tidak dijajah dalam hal fisik, tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan. Membuat perubahan rakyat Indonesia dari sila-sila Pancasila itu sendiri, beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksa atau bebas. Melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lainnya. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Dan hak contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenang bertindak. Kepembantuannya yang tidak diberi kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan selalu harus diwujudkan. Diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing. Daerah untuk melihat setiap siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, pemikiran, ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dan mengikutsertakan perwakilan serta masyarakat. Contoh, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dan lingkungan tersebut. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak upaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib sekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Selain itu juga demokrasi diakui di Indonesia. Karena dengan adanya demokrasi yang benar, tidak semena-mena menguasai dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, sehingga pemimpin harus melayani rakyat. Inilah makna dari pengamalan sila keempat dalam kehidupan bersama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permulaan perwakilan. Selain itu, masalah akan bisa terselesaikan dengan solusi yang terbaik, solusi yang tidak merugikan siapapun, dan juga tidak ada kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diperlukan sama di mata hukum. Hukum tidak pandang bulu dan menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan masyarakat supaya perilaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan. Masyarakat yang berujung perpecahan, inilah makna dari pengamalan sila yang kelima Pancasila dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting untuk diamalkan. Dari contoh di atas bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membeda-bedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Dengan mengamalkan Pancasila dan kehidupan sehari-hari, kita senantiasa tidak akan lupa akan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai-nilai norma yang baik, selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil. Perpecahan pun tidak akan terjadi jika terjadi salah paham. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya, dan diamalkan nilai-nilainya, karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pemikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak Indonesia atau negara Indonesia seenaknya saja. Pancasila adalah alat mempersatu yang dibuat oleh para pejuang. Kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan dasar dan fondasi yang bisa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan bangsa dan negara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangat cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara bukan hanya semena untuk diprovokasi atau penyemangat saja dalam mengusir penjajah. Selanjutnya kepada Ibu, siapa tadi yang terakhir, Mbak? Halo? Halo? Bapak, Pak. Ya. Ini susahnya nggak bawa kacamata nih tadi. Maaf ya, bacanya agak terbata-bata ini. Biasanya kepada Mbak yang terakhir tadi. Ya baik, silakan. Sudah materinya? Ya sudah. Ini. Halo? Ya, halo. Oh, Mbak siapa lagi tadi? Siapa lagi? Bapak Peter sudah di sini. Apa? Ini kan yang terakhir Bapak Ya. Peter Adjaya, tetapi tidak masuk Zoom. Ya, silakan moderator. Sebentar Pak Rahman, silakan dimulai diskusinya saja. Ya. Moderator silakan membuka sesi pertanyaan. Sudah terlalu lama materinya sepertinya tadi. Ya. Jadi, Maafin videonya saya tutup ya karena sinyalnya agak jelek ini, saya sudah pulang dari kampus. oh ya, oke. Belum diskusinya. Saya mau nanya dong. Ya, silakan.
Ya, mbaknya pemasnya nanti bisa ditanya nanti. Mau nanya satu doang sih. Ya. Awal mula terciptanya Pancasila itu yang pertama apa ya, Pak? Halo. Halo, saya mau bertanya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati. Saya Udah ingin deh. bertanya, apa yang dimaksud dengan patologi budaya Indonesia? Apa yang dimaksud dengan patologi budaya Indonesia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa diulangi, Bu? Ya, apa yang dimaksud dengan patologi budaya Indonesia? Saya lagi mau bertanya. Halo. Iya, Pak, dijawab satu dulu, Pak. Oh, pikir tadi dirangkum satu-satu baru dijawab satu-satu. Enggak ya? Untuk pertanyaannya silahkan ditanyakan terlebih dahulu, nanti baru dijawab. Ya. Ini kami dari kelompok 3 mau bertanya. Tadi sempat mendengar penjelasan dari Pak Rohman bahwa kita ini di Indonesia ini dijajah bukan secara fisik, tapi secara pemikiran yang secara perlahan. Pertanyaannya tidak sulit, hanya sekedar meminta contoh saja. Itu contoh dijajah secara pemikiran itu seperti apa? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang bertanya? Sudah. Itu Mbak Metanya bisa ngasih pertolongan, Mbak? Gimana, Pak? Ya, jawab yang pertanyaan nomor 2 tadi, Pak. Apa yang dimaksud dengan patologi budaya Indonesia? Ya. Coba tolong dijawab dulu, Mbak. Ini karena agak kesulitan, Mbak, ini. Posisinya sih putus ini. Halo ya. Mas Mbaknya masih kedengar sama saya. Halo. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Ya, masih kedengar ya suaranya ya. Ibu Ika. Ika. Jawab, Pak. Silakan bisa saling menanggapi pertanyaan ya. Halo. Ibu Ika, Pak. Saya akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Susilawati. Iya, saya akan
Halo? Ya, Halo, silakan Bu Ika. mau bantu menjawab pertanyaan yang tadi yang dari Ibu Silawati. Ya, silakan Bu. Ya, jadi patologi artinya penyakit. Patologi budaya Pancasila berarti penyakit tentang ketidaksesuaian dalam pelaksanaan budaya yang sesuai dengan budaya Pancasila yang sudah menjadi pedoman dalam kehidupan di Indonesia. Itu aja mungkin yang saya tahu, Pak. Udah dijawab ya, Bu? Ibu udah saya jawab tadi ya, Bu? Iya, Mbak. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Sawaludin, yaitu pertanyaannya awal mula terciptanya Pancasila. Awal mula terciptanya Pancasila yaitu inilah dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pembentukan NKRI. Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Junbi Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 bertepatan di Gedung Chuo San Ing, sekarang Gedung Pancasila, yang membahas agenda mengenai tema dasar negara. Baik, Pak Sawa, apakah ada yang ditanyakan lagi? Gedung Covasит itu punya siapa ya, Mbak? Itu sekarang gedungnya Gedung Pancasila, Pak. Ya, dulu punya siapa ya? Apa punya orang Cina, apa punya orang Indonesia gitu? Di Indonesia, Pak, di Jakarta. Tanyakan. Dulunya punya siapa gitu, Mbak, maksudnya? Ayalah, banyaknya wah ini. Sebentar, Pak, saya cari dulu. Soalnya kan tertarik dengan pembahasan ini, kalau misalkan ada yang mengatakan Pancasila itu dibuat oleh beberapa dari kalangan umat Islam gitu. Gedung Pancasila itu letaknya di Jakarta Pusat, Pak. Apakah sudah jelas, Pak? Pak Syawal? Geng, siap. Ya, terima kasih, Pak.
Mas Yud, diskusi Mas Yud, ayo ngisi waktu. Ya, Ini saya masih diskusi sama anggota anggota kelompok saya, Mas Awal. ini bagus nih Pancasila ini. Ya, monggo dilanjutkan. Saya diskusi masalah presentasi nanti untuk ini, Mas Awal ya. Masalahnya pertanyaan saya nggak ada yang bantu sih untuk nanyakan. Pertanyaan saya juga belum dijawab. Kan Mbak Marta menerangkan tentang lambang-lambang ya. Betul Mbak? Ya Mbak Marta. Benar, Mas. Iya, benar. Yang saya pertanyakan itu maksud dari lambang-lambang itu kan secara yang sekarang ini kan sudah akurat tuh ya. Yang dari yang pertama sampai yang kelima gitu. Itu gitu. Sebelum 1 sampai 5 itu terbuat, apakah yang terlebih dahulu gitu yang dinyatakan dalam 1 sampai 5 itu? Yang lebih dulu itu mana gitu maksudnya? Apakah keadilan sosial, apakah nomor 4 atau yang kelima gitu? Kita santai aja Mbak. Kita untuk mengetahui seluk-beluk Pancasila itu seperti apa gitu. Karena memang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Karena zaman sekarang kan udah banyak yang merubah ideologi Pancasila. Sehingga anak-anak yang belajar di kelas SMP ataupun SMA mereka kedoktrin dengan pemikiran seperti itu. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa itu diabaikan seperti itu. Ada yang berdalil katanya kita harus saling apalah gitu. Ya mungkin kalau misalkan ada jawaban yang lebih urgen kan kita bisa membuat satu dalil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang belum memahami Pancasila secara tahqiq gitu. Atau langsung kelompok lain. Maksudnya gimana sih, Mas? Pertanyaannya gini, yang urutan Pancasila sekarang itu kan, halo? Ya. Itu kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, betul? Oh, Terus kedua, jadi gini, yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa toh. Ya. Ya. Terus yang kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ya. Terus kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Ya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus kelima, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang sekarang ini Pancasila kan udah ini ya tersusun rata gitu, tersusun rapih gitu. Ya. Belum tersusun rapih ini mana dulu gitu yang jadi nomor pertama atau nomor kedua gitu. Dan siapa yang membentuk Pancasila ini gitu sehingga menjadi lebih akurat gitu, lebih meninggikan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu Mas. Pertanyaannya mana dulu gitu. Gimana sih Mas Yud? Coba bahasanya Mas Yud. Ya, saya paham, Pak. Saya paham. Yang dulu ya Tuhan. Dilanjut Mas Awal. Pertanyaannya sangat bagus. Dilanjut Mas Awal. Soalnya gini, sekarang ini kan banyak
yang mengutamakan mengatasnamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tanpa melirik yang lain gitu. Nah, pasti kan ada sebab musababnya tuh. Nah, ngerancang Pancasila sedemikian rupa, mana dulu pertama kali yang dibentuk, atau kemanusiaan yang adil dan beradab, atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya jawab, boleh? Monggo. Mungkin yang Bapak maksudkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu yang sekarang. Pada waktu dulu itu mana dulu yang di luar ya, yang pertama. Kalau waktu dulu itu kebangsaan Indonesia. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kelima waktu dulu. Kemudian menurut syariat Islam diadakanlah perdebatan bahwa ketuhanan Maha Esa itu harus yang pertama melandaskan Pancasila. Itu yang bisa saya jawab. Nah, izin menambahkan ya Bu ya. Ya, saya Susilawati, Mbak. Ya Bu. Jadi waktu dulu itu sebenarnya ada tokoh yang merumuskan Pancasila sebelum terjadinya Pancasila yang akurat seperti sekarang. Jadi ada tiga tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, kedua itu Insinyur Soekarno, dan yang ketiga itu Soekarno. Dari tiga tokoh tersebut pemikirannya berbeda-beda. Terus kelanjutannya itu yang dibilang sama Ibu Susilawati. Nah, jadi awalnya ada perumusan tiga tokoh tersebut, kemudian yang dibahas Ibu Susilawati. Kita tanya jawab ini sebelum dosennya berbicara ya. Ketika dosen sudah berbicara, kita lanjutkan supaya menghemat waktu. Supaya nggak kering nih tenggorokannya, masalahnya yang terus. Pas air minumnya udah habis 3 botol, Mbak. Ayo Mbak, terus Mbak. Mantap, Les. Kudutnya udah sebatang. Tanya nggak Bapak? Mana? Udah jelas Mas Pak Sabta. Yusuf. Mas Sabta tadi mana Mas Sabta? Hadir. Masih tanda tanya gitu. Dulunya itu kapan? Apakah Tanya sudah dijawab tadi. zaman Palestina dan ini Israel atau gimana gitu? Atau zamannya siapa lah gitu kan? Zaman Jepang. Bertepat. Oi, Bapak. Dia masuk. Intinya sudah Pak, kasihan lah udah jam 3 juga kan, yang lain masih nunggu nih presentasinya. Bu, gini Bu. Pokoknya yang pasti itu terjadi waktu dulu sebelum Indonesia merdeka ya Pak ya, yang pasti. Mana Mas Sabta tadi? Lihat nunggu asap juga. Yang lain juga boleh jawab kok, Mas Yudi segala macam itu dan kawan-kawan.